Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hermin Maswara, peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK IAKN Manado. Dengan nomor induk mahasiswa 2501061203. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi bersyukur dalam segala hal, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 5 di SD Negeri Impres Balehumara. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom. Berdiri siap. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi semua. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini bagaimana kiraan kita sehat? Sehat. Bangun pagi ada yang berdoa? Ada. Bagus. Ada mandi ke sekolah? Ada. Ada sarapan? Ada. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, jadi diundang kita sekalian berdiri kembali, tolong memuji Tuhan dulu, bersyukur dengan mau berdoa, tolong mau menyanyi selamat pagi Tuhan. Tahu? Tahu. Oke. Selamat Pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indah kasih-Mu Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, betapa indah kasih-Mu Tuhan. Ya, memohon kesediaan salah seorang siswa untuk memimpin doa buka untuk kita belajar di pagi hari ini. Mari Tristan. Ya, lipat tangan semua, kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa yang tenang. Ya, berdoa Tristan. Teman-teman, menurut Tuhan itu terima kasih telah sudah menuntun perjalanan kami hingga ke sekolah. Setelah kami belajar, tuntunlah pelajaran kami oleh pertolongan hingga akhir. Terima kasih terus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tristan. Silakan duduk semuanya. Sebelum kita kembali dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau cek daftar hadir dulu. Coba menghadap ke kiri dan ke kanan. Ada teman-teman yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, jadi Ibu mau panggil daftar hadir dulu. Kristi mengangkat. Hadir. Sasa Asar. Hadir. Tristan Sarapil. Hadir. Justin Kapomuhi. Hadir. Randy Pulisang. Hadir. Digo Kapomuhi. Ya. Beryl Martin. Hadir. Graciela Ramasoleng. Hadir. Arga Ponto. Hadir. Ya. Seluruh siswa hadir semua di pagi hari ini. Puji Tuhan. Kemudian sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, hari ini kita masih belajar di ruang perpustakaan. Ya, karena ruang kelas kita masih dalam keadaan rusak akibat dari erupsi gunung Ruang. Jadi kita masih tetap belajar di ruang perpustakaan karena ruang belajar kita, ruang kelas belajar kita masih dalam keadaan rusak, atap masih bocor, sehingga kita tetap masih menggunakan ruang perpustakaan. Kemudian sebelum kita lanjut lagi lebih jauh dalam pembelajaran hari ini, kita akan membaca bersama apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita dalam materi pertemuan kali ini. Ya, kita akan membaca bersama
Poin A dan poin B. Tujuan pembelajaran. Nomor 1, mari kita baca bersama-sama. Mengidentifikasi makna bersyukur menurut ajaran Alkitab. Yang nomor 2, Menunjukkan sikap bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. ya. Nomor 3, Menceritakan tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan. iya. Jadi bagian A, bagian poin A di situ nomor 1 mengidentifikasi makna bersyukur menurut ajaran Alkitab. Iya, yang menjadi pokok materi kita hari ini sebentar. Nanti kita akan baca bersama-sama. Kemudian bagian poin B, capaian pembelajaran. Peserta didik Mampu memahami nilai-nilai utama ajaran Kristen seperti kasih, syukur, dan pengampunan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan masyarakat. Iya, jadi sebagai orang Kristen kita mampu memahami nilai-nilai apa? Ajaran Kristen. Sebelum kita masuk dalam materi yang sesungguhnya, masih semangat? Masih. Ya, kita akan ice breaking dulu supaya tambah semangat. Meminta kesediaan dari teman-teman siswa, salah satu orang siswa untuk memimpin ice breaking di siang hari. Mari, Beryl. Anak-anak Inbal. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi semangat. Siswa Iqbal. Aku cantik. Aku ganteng. Aku pintar. Aku anak Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ya. Silakan duduk, Beryl. Terima kasih. Ada bawa Alkitab semua? Ada. Ya, kita akan membuka Alkitab sesuai dengan topik materi kita hari ini, yaitu bersyukur. Kita akan membaca Alkitab pertama-tama, tolong membuka dulu kitab Mazmur. Jadi Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat berapa di situ? Ayat 5. Ya, jadi nanti kita akan baca satu orang satu ayat. Mulai dari depan, 5 orang akan membacakan satu orang satu ayat. Dipersilahkan berdiri kalau mau baca. Ya. Baca dengan topik. Judul. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Apa yang orang dapat dari pembacaan ini? Apa yang orang dapat dari pembacaan Mazmur ini? Pujilah Allah dalam baitnya. Mengajak kita untuk bersyukur, memuji Tuhan di dalam baitnya. Berarti beribadah di dalam Tuhan, di dalam rajin beribadah di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan di gereja, ke sekolah minggu, ke ibadah sore gembira. Nah, itu yang dimaksud untuk beribadah di dalam baitnya. Kemudian, apa itu bersyukur? Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Ada yang tahu? Ya, silakan. Arga. Bersyukur adalah sikap hati yang tulus untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat, kebaikan, dan pengalaman hidup yang kita terima
berdoa baik yang benar besar maupun yang kecil. Nah, bersyukur adalah menurut Arga. Apa Arga? Sikap hati yang tulus untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat. Sikap hati yang tulus kepada Tuhan untuk mengucapkan terima kasih. Jadi bersyukur itu menurut Arga adalah sikap hati yang bersyukur. Memuji Tuhan dalam apa? Apa Arga? Setiap kebaikan Tuhan. Arga, dalam kehidupan Arga bangun pagi, bersyukur, berdoa atau nyanda? Berdoa atau nyanda Arga? Ya, berdoa. Orang Kristen dalam kehidupan keseharian harus apa? Berdoa, karena doa itu nafas orang Kristen. Nafas orang Kristen itu berdoa. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, Ibu ingin bertanya, mengapa kita perlu bersyukur? Pertanyaan yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, mengapa kita perlu bersyukur? Kenapa orang harus bersyukur? Iya, Digo, silakan menjawab Digo. Kita perlu bersyukur karena dengan bersyukur hati menjadi tenang. Kita belajar menghargai apa yang ada serta semakin dekat dengan Tuhan. Bersyukur juga membuat kita lebih bahagia dan tidak mudah mengeluh. Iya, bersyukur adalah menjadikan hati kita apa? Tenang. Cuma orang kalau bersyukur, Tuhan sok kasih berkat orang luar biasa, berkat kekuatan, berkat kesehatan. Tetapi orang tidak bersyukur. Bagaimana orang suasana hati? Orang perasaan hati bagaimana? Enak atau nyanda? Nyanda tuh. Ada yang apa kan? Ada yang ganjil. Jadi ketika kita bersyukur itu menjadikan hati kita tenang. Kita akan membuka kembali Alkitab dalam kitab Injil Lukas. Ya, materi kita hari ini tentang mengucap syukur. Lukas, perjanjian baru atau lama? Baru. Iya, baru. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai ayat berapa? 19. Ada yang belum dapat? Ya, sudah dapat semua? Nah, orang akan baca bergantian. Kalau tadi sebelah sini yang baca, sekarang sebelah kiri Ibu. Mulai dari Digo. Digo berdiri. Mulai dari ayat yang ke-11. Silakan Digo membaca. Ayat ya. Baca DP judul lagi Digo. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, duduk Digo. Pembacaan firman Tuhan kita, materi kita hari ini tentang apa? Berbicara tentang 10 orang. Berapa orang ada penyakit kusta? 10. Siapa tahu penyakit kusta itu apa? Ada yang pernah lihat orang penyakit kusta? Baik di TV, di film, atau keseharian di lingkungan kita. Ada yang penyakit kusta? Siapa yang pernah lihat di film? Di film penyakit kusta itu udah ciri-ciri bagaimana? Luka-luka. Jadi itu penyakit kusta itu dulu penyakit yang paling ditakuti karena tidak ada obat. Kemudian penyakit kusta itu penyakit yang menular. Jadi dulu pada zaman dahulu itu ketika penyakit kusta, seseorang menderita penyakit kusta, maka orang tersebut akan diasingkan. Orang akan dikasih di satu tempat sehingga tidak menyebar ke orang lain. Jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menonton film tentang 10 orang kusta. Pernah menonton dari film? Belum toh? Nah, sekarang
kita akan menonton bersama-sama. Nanti sebentar, simak baik-baik film yang kita akan tonton bersama. Oke, masih semangat? Masih. Ya. Kita akan menonton, melihat bersama cerita tentang 10 orang kusta. Komik Alkitab Anak, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Pada zaman dahulu, di perbatasan kota Samaria dan Galilea, Perbatasan kota apa? Samaria dan Galilea. memasuki sebuah desa. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Tiba-tiba datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Berdiri agak jauh. Dia orang berdiri di sebelah. Dorangnya nak mendekat ke Tuhan. Lalu 10 orang kusta itu bertanya, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Tuhan Yesus melihat mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Lalu mereka berangkat pergi kepada imam-imam. Itu dorang so di perjalanan menuju kepada imam-imam. Di tengah perjalanan, sakit kusta mereka menyerangnya sembuh. Nah, tiba-tiba dia domba badan penuh dengan perban. Karena apa? Penuh luka. Tiba-tiba di perjalanan so baik. Semua suka buka. Kepada Tuhan Yesus. Ya, dapat lihat toh? Memuliakan Allah. 1 orang ada balik. 9 orang ada jalan terus. Ternyata orang itu adalah seorang Samaria. Orang apa? Samaria. Ya, orang Samaria orang yang tidak percaya. Mengangkat Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, di mana 9 orang yang sembuh tadi? Ya, di mana 9 orang yang sembuh tadi? Dan Tuhan Yesus bertanya lagi, kenapa hanya orang asing ini yang memuliakan Allah? Tuhan Yesus berkata, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan bilang apa? Berdirilah. Mengucap syukurlah dari segala hal. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, kita telah menyaksikan bersama video tentang 10 orang kusta. Apa kira-kira yang turun dapat dari film tadi? Apa? Bersyukur. Jadi semua DP inti dari trompet kehidupan itu bersyukur. Mau orang sakit, mau orang sehat, mau ada jajan, mau nyandak jajan di sekolah sekarang so ada MBG lebih bersyukur karena so ada MBG. Syukur. Oke, sebelum lanjut, orang mau ice breaking dulu. Mari ulang, pimpin dulu ice breaking. Lupa so slow ini, so lompat itu mata. Berdiri semua. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Say. Aha aha. Mat. Aha aha. Mat. Aha aha. Semangat. Lanjut lagi dengan apa tadi? Riau. Seimbang. Siswa imbang. Aku cantik. Aku ganteng. Aku pintar. Aku anak
Indonesia hebat. Anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang Torang akan membentuk kelompok. Ya, silakan. Ibu akan bagi kertas nanti. Perhatikan di sini. Ini adalah jawab lembar per kelompok. Jadi mana ketua kelompoknya? Iya. Ketua kelompok akan menjawab nanti. Perhatikan, itu bagian A, ada bagian A dan bagian B. Jadi dibahas bersama. Bagian A, ini bagian B. Bagian B ini. Berkelompok. Satu akan maju. Di depan, hari. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Ya. 10 orang dusta disembuhkan oleh Tuhan Allah. Ya. B. 1 orang dari Samaria datang kepada Tuhan Allah untuk bersyukur karena ia sudah sembuh. Ya, tepuk tangan. Jadi yang didapat dari kelompok 1 dari cerita kita tadi tentang 10 orang kusta apa? 10 orang kusta semua disembuhkan. Berapa orang yang berbalik? Ya, 1. Ya, silakan duduk kembali. Kembali dipersilakan kepada kelompok 2. Dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. A. 10 orang sembuh dari penyakit kusta karena Tuhan telah memberikan kebaikan dan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. B. 1 orang dari Samaria berlutut dan bersyukur kepada Tuhan. Iya, tepuk tangan. 10 orang disembuhkan karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kebaikan dan berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan yang memberikan kesembuhan itu. Kemudian 1 orang datang bersujud apa? Berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum refleksi, Ibu akan membagikan kertas dan akan dijawab secara pribadi. Mengerti? Jadi Ibu akan memberikan kertas, nanti masing-masing menjawab, menulis di sini. Baca soalnya dengan baik. Oke? Ya, silakan dijawab secara pribadi. Ada yang selesai? Ya, terima kasih yang sudah selesai. Ibu akan kumpul kembali. Yang sudah selesai silakan dikumpul. Ya. Ya, silakan dikumpul. Kembali tugas kelompok. Ini secara tugas pribadi. Ya, ini tugas pribadi. Kita akan bermain peran. Oke? Ya, jadi kita akan bermain peran tentang peran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah dan di rumah atau di tempat kita di kelas bersama teman-teman. Ya, silakan Ibu kasih waktu untuk membuat skenario masing-masing per kelompok. Jadi oke, kelompok 1 sudah siap dengan peran yang ditentukan 2 orang. Siapa yang memegang peran? Will dengan Sasa. Oke, maju ke depan. Memerlukan bantuan? Ya, tidak. Oh, siap. Jadi, perhatikan dulu trompet teman-teman dari kelompok 1 akan membawakan peran. Ya, soalnya kembali lagi nih muka sini ya, supaya orang dapat dengar. Kelompok 2, perhatikan dulu. Ya, silakan. Kasih kuat itu suara supaya teman-teman dapat dengar.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi mereka di sini berperan sebagai guru dan murid. Soal kamar sepeda Palia, iya. Berperan sebagai guru dan murid. Jadi Pak Will jadi Bapak Guru, Sasa jadi murid. Sasa berterima kasih kepada Pak Guru karena selama ini dengan setia, dengan sabar mengajar Sasa di sekolah sebagai murid. Will, kalau Will jadi Bapak Guru betul sekarang, kira-kira Ibu mau tanya, siksa atau nyanda jadi guru? Siksa. Will bilang, suka jadi guru atau nyanda? Suka, mantap. Jadi Will biar Will tahu bahwa mau jadi guru itu siksa. Mau jadi guru itu siksa, mau didik anak-anak. Tahu Sasa? Nah, jadi Sasa mengucap syukur kepada Tuhan, bersyukur karena Pak Will dengan setia mengajar. Begitupun Sasa berterima kasih kepada Pak Will karena selalu setia. Pak Will juga mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Sasa karena Pak Will bilang senang memiliki murid seperti Sasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 sekarang ya akan bermain peran. DP cerita menceritakan tentang apa ini? Oh, tentang kehidupan di sekolah. Ya, silakan di depan sini ya, dan jangan di sebelah sana. Oke. Iya, oke. Silakan. Tapi kamu mau kemana? Pas banget ketemu kamu. Itu bekal siapa? Itu bakal siapa, Lofi? Ini bekal buat kamu. Emangnya kamu udah makan atau belum? Aku belum makan. Iya, Kristi belum makan. Kristi bilang. Kristi apa? Perlu makan toh, karena Kristi lupa bawa bekal. Ya, silakan, Lofi. Ini bekal untukmu. Iya. Kan dia istirahat. Jadi orang dua ceria sekali, Donoa. Karena apa? Berbagi bekal. Ya, silakan Kristi, berterima kasih. Terima kasih, Lofi. Terima kasih ya. Aduh, terima kasih apa? Apa yang harus disampaikan? Terima kasih. Ya, mengucap Syukur. ya, mengucap syukur, berterima kasih karena Lofi kasih bekal. Ya, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 menceritakan tentang bahwa ketika jam istirahat ada teman yang tidak membawa bekal. Teman yang tidak membawa bekal kemudian ingin berbagi. Kesiannya nak bawa bekal dari rumah, jadi Lofi membagi bekal dan Kristi apa? Senang sekali. Siapa yang tidak senang kalau dapat kasih bekal gratis? Ya toh? Senang atau nyanda? Senang. Oke, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi ibu ingin bertanya, mempersiapkan 3 orang saja untuk menjawab nanti apa yang menjadi pertanyaannya. Yaitu, apa yang menjadi hal yang paling disyukuri oleh anak-anak sekalian? Disilakan 3 orang secara berturut-turut. Ya, mulai dari Kristi. Saya menggambar diri saya sedang berdoa bersama keluarga di ruang tamu pada malam hari. Karena saya merasa bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan dan kebersamaan kami. Ya, tepuk tangan buat Kristi. Jadi Kristi mengucap syukur, dia menggambarkan rasa syukur setiap malam duduk bersama dengan keluarga. Ya, Will, silakan. Keluar, tuliskan doa syukur pendek kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan memberkati aku hari ini. Aku bersyukur atas keluarga, guru, dan teman-teman yang Engkau berikan. Kiranya aku selalu ingat untuk mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Iya, mengucap syukur dalam segala hal. Jadi Will menuliskan sebuah doa pendek kepada Tuhan. DP isi mengucap syukur. Silakan Sasa. Saya pernah bersyukur. Berdiri Sasa. Ya. Tetap semangat. Masih semangat? Oke. Lanjut Sasa. Saya pernah bersyukur ketika sembuh dari sakit.
Waktu itu saya tidak bisa ke sekolah selama beberapa hari. Setelah sembuh, saya sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan guru dan teman-teman yang selalu berdoakan saya. Oke, mengucap syukur karena apa? Sembuh dari sakit. Siapa sembuh dari sakit yang tidak mengucap syukur? Ada? Tentunya harus berdoa dan mengucap syukur. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mengerti? Dimengerti pembahasan kita hari ini? Intinya adalah bersyukur. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita dalam pembelajaran kali ini, Ibu kembali mengundang kita berdiri. Kita akan angkat pujian dulu, bersyukur kepada Tuhan. Tahu? Oke, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, siapa yang akan membawa doa penutup? Mary, Destiny akan berdoa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Ya, teman-teman, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dari rumah yang garis keluar dan selamat. Untuk kita dan mau pulang, kiranya Engkau tuntun perjalanan kami supaya sampai di rumah kami dengan selamat. Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, terima kasih. Kembali ke tempat duduk. Sekarang kembali ekspresi Mary Meriel. Dang dang dang, ding ding dong itu. Ya, kita akan tetap semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ngat, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sampai di sini pertemuan kita di siang hari ini.